Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi ini secara khusus disusun untuk siswa-siswi SMP kelas 8, khususnya di tahun pelajaran awal, di mana kita akan mempelajari tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Ini adalah tujuan KI 1, yaitu sikap spiritual. Kemudian menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ingat bahwa dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ada tujuan KI 2, yaitu tujuan sikap sosial. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini adalah tujuan KI yang ketiga, tujuan pengetahuan, ya. Kemudian mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Ini adalah tujuan dari kompetensi keterampilan, ya, KI 4. Nah, sekarang kita akan bahas materi pokoknya, yaitu adalah kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Ingat, Pancasila ialah satu dasar negara yang sudah bersifat final. Hanya saja di sini kita akan membahas sedikit, ya. Kalau kita mengingat materi sebelumnya di kelas 7, kalian pernah belajar mengenai proses perumusan dan penetapan dasar negara. Di sini pada akhir sidang BPUPKI yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi mengemukakan 5 dasar, ya, yang disebut sebagai Pancasila. Nah, selanjutnya Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Ingat, Pancasila ini adalah norma dasar, pedoman dasar, ya, kaidah negara yang fundamen, yang pokok, yang utama. Hal tersebut dapat dilihat dengan kedudukan Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, di mana Pancasila itu tidak akan dapat dirubah, ya. Ingat, pembukaan Undang-Undang Dasar pun kedudukannya tidak akan pernah bisa direvisi atau dirubah karena merupakan norma pokok, ya, atau state fundamental norm, ya, norma pokok, ya, yang isinya tidak dapat dirubah. Kalau kita berbicara misalnya revisi Undang-Undang Dasar, misalnya ada yang namanya amandemen, maka pembukaan Undang-Undang Dasar ini pun tidak pernah akan diamandemen. Maka Pancasila ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kemudian menjadi pedoman, ya, menjadi acuan nilai-nilainya di dalam menyusun peraturan-peraturan, ya, perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan di bawahnya setingkat peraturan daerah. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara sekaligus filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi setiap peraturan-peraturan perundang-undangan. Ya, kalau kita lihat hierarkis peraturan perundang-undangan itu ada mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan, ya, peraturan daerah, ya, yang paling ada di bawah, ya, secara hierarki. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu, ada yang namanya peraturan pemerintah, ada yang namanya Perpres, ada yang namanya Perdana. Peraturan-peraturan ini tadi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, baik dalam implementasinya maupun dalam, ya, pembuatan peraturannya. Kemudian, ya, kita akan berbicara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tetapi sebelum ke sana tadi, Bapak ingin menyampaikan berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara tadi, dalam konteks kehidupan nyata kita, artinya ketika Pancasila itu tidak boleh bertentangan
peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dalam konteks kehidupan nyata ya, kita bisa belajar bahwa Pancasila sebagai dasar negara di masyarakat dimaknai dengan misalnya bagaimana kita sebagai warga negara ya melaksanakan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Misalnya sebagai warga negara kita taat membayar pajak, kita tertib dalam peraturan ya lalu lintas ya. Kita sebagai warga negara juga paling tidak ikut serta dalam ketaatan ya mentaati peraturan perundang-undangan itu adalah bagian dan konsekuensi kita menghidupi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua, ini kita berbicara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa jelas berbeda makna dengan Pancasila sebagai dasar negara ya. Jika berbicara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini, kita lebih menekankan bagaimana sikap kita, segala aktivitas kita ini, perilaku hidup kita sehari-hari harus sesuai dengan nilai Pancasila. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau Pancasila sebagai dasar negara tadi kaitannya dengan bagaimana ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan misalnya. Dalam hal ini kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Dalam kehidupan bersama dengan masyarakat, kita melaksanakan atau mewujudkan nilai-nilai gotong royong dalam kegiatan misalnya bersih desa untuk di lingkungan desa. Bagaimana kita mewujudkan sikap gotong royong di lingkungan masyarakat kota misalnya ada kegiatan misalnya acara pernikahan, kita melaksanakan kegiatan gotong royong ya. Kemudian dalam konteks ketika ada warga atau tetangga kita yang sakit, kita menjenguk tetangga kita, itu bagian dari bagaimana kita menerapkan nilai sila yang kedua ya, empati, sikap empati. Atau kita juga bisa mencontohkan dengan perwujudan sikap untuk saling menghargai, ya, saling menghormati dengan adanya ragam budaya, agama yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh yang tentunya bisa dijelaskan yang disesuaikan dengan nilai-nilai sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ini adalah wujud dari nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ingat, dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Kemudian, kita berbicara poin yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Menjadi satu karakter bahwa Pancasila itu menjadi kepribadian yang tentunya berbeda dengan bangsa lainnya. Ya, perwujudan nilai-nilai ya sila-sila Pancasila itu menjadi karakter yang sangat kuat bagi bangsa ini. Mulai dari sila yang pertama sampai dengan perwujudan sila yang kelima. Itu menjadi corak dan ciri khas bagi bangsa Indonesia. Maka dengan itu harapannya bahwa apa yang menjadi perwujudan di dalam masyarakat ya berkenaan dengan bagaimana kita menghidupi nilai-nilai Pancasila di masyarakat ini benar-benar menjadi kepribadian kita yang membedakan kita dengan negara-negara yang lainnya. Jangan sampai ketika kita sudah memiliki Pancasila tetapi kepribadian bangsa kita ya lama-kelamaan dengan beragamnya tantangan di era globalisasi ini lama-lama akan luntur. Nah, ini ada peran ya kita sebagai generasi muda, utamanya kalian sebagai seorang pelajar, harus mampu menjaga ini, menjaga bagaimana Pancasila ini tetap menjadi corak dan ciri khas bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan perjanjian yang disepakati bersama. Ingat bahwa Pancasila ada tidak secara tiba-tiba, tetapi Pancasila ini dibentuk atas dasar konsensus, atas dasar kesepakatan. Kita perlu mengingat bahwa Pancasila dibentuk
berawal dari bagaimana ya para founding father kita ya memproses ya bersama ya demi mewujudkan Pancasila ini menjadi dasar negara itu tidak main-main, tetapi melalui proses panjang. Kalau kita ingat ada sidang BPUPKI 1, ada sidang BPUPKI 2, ada sebelumnya bahkan yang namanya pembentukan panitia kecil, kemudian sampai pada persiapan pembentukan yang namanya PPKI, dan kita melihat hasil akhirnya di tanggal 18 Agustus secara sah PPKI ya menyatakan bahwa menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum, dan secara otomatis Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar benar-benar secara resmi menjadi dasar negara. Maka dari situ ada kesepakatan bersama, ada konsensus bersama yang dilakukan oleh ya para founding father ya bersama dengan ya para pemimpin negara dan juga rakyat pada saat itu melakukan yang namanya kesepakatan. Ini mengingatkan kita bahwa Pancasila merupakan perjanjian luhur rakyat yang benar-benar harus kita rawat bersama. Kemudian yang keempat adalah, yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Ya. Ingat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatakan di sana bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka ini relevan dengan bagaimana ya Pancasila ini harus dijiwai, atau Pancasila ini ya menjadi dasar agar peraturan-peraturan di bawahnya atau peraturan-peraturan hukum atau hukum dasar yang ada di negara kita ini tidak bertentangan dengan yang namanya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini harapannya bisa termuat di dalam peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh ya beberapa pemangku hukum ya. Sehingga dalam konteks pelaksanaannya ya aturan-aturan hukum yang berlaku tadi memuat juga nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam implementasinya akan berjalan dengan baik. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional, ya ideologi dari kata dasar idea dan logos ya. Idea, ide, gagasan ya, logos itu adalah ilmu ya. Pancasila sebagai ideologi nasional di sini dikatakan sebagai sistem nilai yang ideal. Pancasila adalah sistem nilai yang ideal, sistem nilai yang dicita-citakan, ya diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, apakah kemudian ketika berbicara kedudukan dan fungsi Pancasila tadi hanya sampai 6 tadi? Mulai dari Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, ya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Masih ada juga yang disebut Pancasila sebagai jiwa bangsa, atau kerap dikatakan Pancasila sebagai Volgis, di mana dalam kehidupan sehari-hari ya, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk kehidupan bagi masyarakat dari segi sikap ataupun perilaku yang harus selalu dijiwai ya, dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Itu Pancasila dianggap sebagai jiwa bangsa ya. Itu istilah-istilah lain menurut beberapa ahli ya. Pancasila sebagai Volgis atau sebagai jiwa bangsa. Dan tentunya masih banyak lagi. Nah, itu tadi beberapa hal saja berkenaan dengan fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Nah, di poin yang kedua, kita akan belajar mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, poin utamanya adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa ini.
Jelas tadi sudah dijelaskan ya mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sesuatu hal yang memang saling melengkapi, baik dari segi ya konteks kehidupan masyarakat, khususnya dalam ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu konteks Pancasila sebagai dasar negara, dan juga di dalam pandangan hidup bangsa, kita sebagai warga negara itu paling tidak memiliki cerminan perilaku ya yang terwujud sesuai dengan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Nah, hal ini tentu akan membantu kita, membantu negara kita ya, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Ini adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Ya, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Pancasila ya ditempatkan juga mampu mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Adanya ragam perbedaan, adanya ragam budaya, suku, agama, ras ya, sara itu memungkinkan untuk terjadinya konflik di negara kita. Tetapi dengan adanya dasar negara Pancasila atau Pancasila digunakan juga sebagai pandangan hidup, itu menjadi satu penyelesaian juga di mana kita mampu mengatasi berbagai pertentangan konflik yang pernah terjadi di negara kita, baik dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang ketiga, memberi arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Dengan adanya Pancasila, jelas ya negara ini akhirnya memiliki arah dan tujuan sekaligus pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Kalau kita lihat tujuan negara kita ada 4 ya, yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 1, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, dari 4 tujuan negara ini paling tidak juga bisa diwujudkan ya dengan adanya yang namanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Artinya negara sudah memiliki arah yang jelas untuk bagaimana mewujudkan tujuan bangsa dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang keempat, terakhir, Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah bangsa dan negara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Ingat bahwa nilai-nilai Pancasila yang ada bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Perwujudan nilai-nilai Pancasila tadi bisa kita ambil dari perwujudan sikap nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan kalau kita mau mengambil misalnya nilai keutamaan persatuan, yaitu kita bisa lihat misal adanya masalah politik, ya kita akan melihat bahwa negara ini adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai persatuan, dilihat dari nilai sila yang ketiga. Maka dengan segala perbedaan paham politik dan lain sebagainya, kita akan kembali ke sana, ke sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Juga dalam hal kesenjangan ekonomi, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana negara ini mewujudkan hal tersebut? Ya, paling tidak ada implementasi-implementasi yang sudah kita terima dalam hal pendidikan misalnya, adanya bantuan operasional siswa yang sampai ke seluruh sekolah, baik itu negeri swasta, ya, sebagai perwujudan keadilan sosial. Bagaimana kita melihat pembangunan-pembangunan, ya, yang dilakukan di era Jokowi ini, misalnya dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Papua ini, sekarang kita melihat banyak sekali pembangunan yang dilakukan dengan tujuan, ya, pemerataan pembangunan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara yang kelima adalah sarana pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Artinya Pancasila di sini juga menjadi pedoman, menjadi sarana
ya, di mana bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam suku, agama, ras, dan antar golongan, yang terdiri dari beragam hal tersebut mampu dipersatukan dengan satu dasar negara, satu pandangan hidup yang namanya Pancasila. Maka ketika ada banyak konflik, ada berbagai permasalahan bangsa, kita akan kembali ke nilai Pancasila. Sila yang ketiga yaitu adalah Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, kita bisa merangkum beberapa arti penting Pancasila dalam 5 hal tadi ya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Pancasila itu sebagai identitas atau jati diri bangsa. Yang kedua adalah mengatasi berbagai ketegangan atau pertentangan sosial. Yang ketiga, memberi arah dan tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai macam masalah. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pemersatu bangsa. Nah, silahkan diingat-ingat, itu adalah bagian dari arti penting Pancasila sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita lihat hal ini dalam konteks kehidupan sehari-hari yang disesuaikan dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini poin yang kita fokuskan adalah bagaimana sebagai seorang pribadi, sebagai warga negara, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Karena setiap pribadi dijamin hak dan kebebasannya. Mereka mau menganut agama apa, kepercayaan apa, bahkan kepercayaan pun di dalam Undang-Undang Dasar diberikan jaminan hukum. Ya, ada kepercayaan Bahai, ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, dan lain sebagainya ya. Agama kita jelas bisa melihat ya, ada agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu ya. Yang jelas itu juga sudah dijamin sesuai dengan hak ya warga negara dalam konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kita tinggal bagaimana menjalankan kewajiban ya dalam meyakini agama tersebut untuk kemudian juga bisa menebar kebaikan di dalam masyarakat, menjaga dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai, juga tentunya yang paling utama adalah sikap toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dalam konteks pelajar misalnya kalian ya, banyak hal yang perlu kita sadari bersama anak-anak sebagai pelajar, karena kita bisa lahir ya datang dari latar belakang yang berbeda, maka penting mengembangkan sikap tidak semena-mena, penting mengembangkan sikap menghargai, tidak melakukan sikap bullying ya, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Kadang kita ya terjebak pada situasi itu. Ya, maka mau tidak mau ya kita harus menjaga sikap terhadap teman kita ya, jaga perilaku kita ya, untuk tetap mengembangkan sikap tidak semena-mena sehingga orang lain juga tidak merasa sakit hati dan memiliki kecenderungan mau ya bersahabat dengan siapapun, sehingga sikap toleransi, sikap saling menghargai itu terus terpupuk dan tertanam di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana konteks sila yang ketiga ini ketika kita menjadi seorang pelajar misalnya? Ya dari hal-hal kecil ketika kalian di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, membiasakan diri untuk mengembangkan sikap-sikap tadi, toleransi, sikap saling menghargai. Di sekolah misalnya bagaimana kalian mewujudkan gotong royong di dalam misal melaksanakan tugas piket kelas. Di keluarga bagaimana kalian membiasakan diri untuk membagi tugas dengan anggota keluarga yang lainnya, untuk saling membantu. Itu adalah bagian-bagian nilai-nilai yang harus kita bangun anak-anak
dari dini ya untuk mewujudkan sikap persatuan ini. Nah, dimulai dari diri kita sendiri di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah kalian, baru dilanjutkan di lingkungan masyarakat ya. Karena banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kegiatan ini tentu kita kemarin sudah pernah laksanakan di dalam kegiatan awal pembelajaran. Biasanya kalian sebagai siswa bersama dengan wali kelas akan melakukan kegiatan perwalian. Hal utama yang akan dilakukan dalam kegiatan perwalian biasanya bagaimana kalian melakukan kegiatan perkenalan, ya, kemudian konseling awal, ya, kemudian di situ Bapak Ibu wali kelas biasanya akan membuat atau membentuk yang namanya komitmen kelas yang dilakukan ya atas dasar musyawarah, di mana ada satu usulan, kemudian mencapai mufakat, yang kemudian itu ditetapkan. Biasanya kita membuat yang namanya komitmen kelas. Begitu juga dalam penunjukan pengurus kelas, mulai dari ketua kelas sampai dengan seksi-seksi yang ada. Nah, pembiasaan ini harus terus dilakukan ketika kalian berada di lingkungan sekolah sampai pada lingkungan kalian bekerja nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sila yang kelima. Di sila yang kelima ini ya, kita akan belajar ya bagaimana ya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sebagai pribadi, sebagai warga negara, tentunya kita bisa membantu ya, bukan hanya ini menjadi tanggung jawab negara, tetapi kita sebagai warga negara juga harus ambil bagian. Bagaimana kita bisa memberikan ya kemajuan dan pemerataan dalam hal keadilan sosial. Ketika kita ingin misalnya menjadi volunteer misalnya ya, dalam hal pendidikan, dalam hal pembangunan ekonomi dan lain sebagainya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu untuk juga membantu pemerintah mencapai keadilan sosial. Di awal Bapak sudah mengatakan bahwa dalam dunia pendidikan ada yang namanya bantuan operasional siswa. Begitu juga dalam hal ekonomi biasanya ada yang namanya bantuan untuk UMKM ya dan lain sebagainya. Yang kemudian itu tidak akan tercapai kalau kita tidak gotong royong, kalau kita tidak melakukan ya usaha bersama. Oke, terakhir, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dikatakan di sini Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara yang tentunya harus kita rawat, harus kita jaga, dan lebih-lebih bisa kita jiwai sebagai ya tadi Pak Yosef katakan sebagai volgis ya, sebagai jiwa bangsa. Oke, di lingkungan keluarga ini kurang lebih ya berbakti kepada orang tua menyayangi dan mendidik anak, saling menghormati sesama, saling membantu sesama, bersikap adil kepada anggota keluarga. Lingkungan sekolah, ini tadi paling tidak juga sudah kita bahas. Menjalankan perintah agama, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar, ya, menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian di lingkungan masyarakat, bagaimana kita harus mengedepankan yang namanya sikap musyawarah di dalam mengambil keputusan. Bahkan cenderung mendorong sikap kekeluargaan demi wujudkan persatuan. Oke, terima kasih. Ini adalah materi kita tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sesuai dengan pokok-pokok materi yang ada di kelas 8. Selamat belajar, Tuhan memberkati.